Sampeyan kula betakaken buku. Niki buku jimat. Napa? Sampeyan tak kandhani nyuwun sewu aja kaget, aja dadi fitnah. Niki bener. Niki buku Muhammadiyah. Loh, gambar Muhammadiyah. Buku Muhammadiyah niki ajarane Mbah Yai Ahmad Dahlan sing asli. Niki terbit tahun selawe. NU niku tahun 26, niki tahun selawe. Berarti setahun sebelum NU. Pokok kiai tenanan. Bah niku NU, bah niku Muhammadiyah, pokok kiai tibake ajarane padha. Wong sumbere padha, gurune ya padha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Loh, Mbah Ya Ahmad Dahlan nek selawat sayyidina. Lek Mbah Soleh padha barang? Padha. Ngalim sapa sampean karo Mbah Soleh? Ngalim Mbah Soleh, makane aja manut sak karepmu dhewe. Manut Mbah Soleh. Halaman 5. Najis mughaladhah, najis berat. Yaiku najise asu celeng lan anak turune asu celeng. Anjing niku najis mughaladhah. Niki Muhammadiyah niki Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Soleh padha ta? Padha. Lek ana radio ceramah jarene anjing halal, ra usah mbok reken. Ra usah direken. Ngalim Mbah Soleh timbang radio. Dikandhani kok. Dil. Halaman 10. Hadas cilik batali wudhu niku lho Bu. Batali wudhu. Nomor gangsal getokan kulit, gempokan ini. Getokan kulit antarane wong lanang wadon kang duduk mahram. Laki-laki perempuan lain mahram sentuhan batal wudhu. Sapa iki? Sapa iki? Muhammadiyah. Padha karo Mbah Saleh. Wis salah. NU Muhammadiyah pokok padha ngalime, padha. Sing garane ra padha polahe sitok enggak ngalim. Tak terus nih. Durung mari. Sunat abaat. Sunat abaat yaiku kesunatan kang nalika lali utawa ditinggal sunnah diganti sujud sahwi sadurunge salam. Sami napa mboten? Sami. Dening cacahe sunat abaat iku ana 5. Nomor 3. No, langsung nomor 3 nih. Sing nomor 1 loro rapate kena diwaca. Nomor 3 sunat abaat kunut. Aja rame-rame. Kunut sakwise tangi saking rakaat kang kapindho saben-saben salat subuh lan saben-saben pungkasane witir Ramadan awit malam 16. Padha mboten? Sapa iki? Mbah Yai Soleh. Padha karo Mbah Yai Ahmad Dahlan. Tak tutup baik. Teng mriki traweh 20. Teng mriki lek arep salat usolli. Mbah Soleh napa Muhammadiyah nih? Muhammadiyah. Lek arep salat
usolli terawih rong, makane lek ono terawih gak 20 ora usah direken wis ngalim Mbah Soleh, ngalim Mbah Ahmad Dahlan lan sak teruse. Aslikah buku ini napa palsu? Nah, tanggal 28 September sakniki tanggal selawe piro sakniki? Hah? Tanggal selangkung Oktober. Lek tanggal 28 September berarti pun pinten-pinten? 17 dina ta? Rungokaken, tanggal 28 September Sabtu malam Minggu PWNU Jogja mengundang pengurus Muhammadiyah plus mengundang cucu Mbah Ahmad Dahlan untuk tabayun klarifikasi tentang keaslian buku ini. Ngeten karuan lek enggak asli ya dimusnahkan pisan, lek asli ya disebar nih pisan. Lek iya ya iya, lek ora ya ora, genah-genahan pisan. Wis mantun omong-omongan dawa-dawa ra putus-putus. Suwe-suwe putune Mbah Ahmad Dahlan sing angkat bicara. Ya napa lek dawuh leres, buku niku leres. Mbah kula nggih ngoten niku. Mbah kula niku wiridan. Mbah kula niku kunutan. Mbah kula niku traweh 20. Jadi tiang niku pokok ngalim tenan. Masih NU masih Muhammadiyah padha ae. Sing ra padha niku lek enek wong NU goblok utawa ana wong Muhammadiyah ra patek ngalim. Sing garak-garakne ruweti ngoten niku. Terus putune Mbah Ahmad Dahlan malah nambahi cerita yang di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Putune Mbah Dahlan dawuh ngeten, Mbah kula Mbah Dahlan niku sregep maos Rotib Haddad. Nah, makane bolo-bolo Banser NU Jogja kula anjuraken menziarahi makame Mbah Ahmad Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, beberapa kali saya menonton video dari Ustadz Marzuki Mustamar dengan berapi-api, dengan penuh semangat mengatakan bahwasanya Muhammadiyah dulu itu bukan Muhammadiyah yang sekarang. Seakan-akan mengatakan Muhammadiyah sekarang itu sudah nggak orisinil, sudah nggak asli, sudah nggak seperti pengikutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan kunut, Kiai Haji Ahmad Dahlan Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Dahlan Asy'ari dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya Muhammadiyah itu sebuah organisasi modern. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah meletakkan standar tatanan yang memang keputusan itu berdasarkan keputusan organisasi. Yang membuat Muhammadiyah sebagai organisasi modern itu ya Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Sehingga segala keputusan yang dianggap resmi di Muhammadiyah itu ya keputusan dari organisasi itu sendiri. Memang kalau kita lihat dari sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti yang dokumen yang saya punya juga, Syafi'i, Asy'ari. Tetapi mengapa meskipun beliau ini Syafi'i Asy'ari, mengapa pada waktu itu kalangan tradisionalis menentang beliau, bahkan langgarnya sampai dibakar? Artinya memang sejak awal itu pandangan-pandangan pemikiran Haji Ahmad Dahlan itu sudah dianggap kontroversi meskipun Syafi'i Asy'ari.
karena beliau itu memberikan pencerahan-pencerahan yang mungkin berbeda dengan tradisi yang berkembang di Indonesia. Kita tahu beliau ada di Yogyakarta. Di tradisi keraton yang namanya khurafat dan lain sebagainya juga masih kental, sesajen dan lain sebagainya masih kental. Maka beliau berusaha untuk memberantas itu. Dari sisi ibadah beliau sebenarnya tidak berbeda dengan Syafi'i. Hanya mungkin tidak mengakomodir tradisi. Saya ambil contoh begini. Ketika sholat, katakanlah sholat azan, antara azan dan iqamah tidak menggunakan puji-pujian. Ya memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab Syafi'iyah, takrib, syarah takrib, iqna, majmu', ya nggak ada. Nggak ada puji-pujian antara azan dan iqamat. Meskipun itu dibolehkan ya, itu hak-hak kalian lah istilahnya, yang mau pujian silahkan. Tapi Haji Madal tidak melakukan itu. Kalau kita lihat di usoli kan mau niat sholat, itu niat semua sepakat di hati. Ada pendirian kan sekedar mustahab. Dan itu di mazhab Syafi'i juga diakui. Sekiranya nanti Muhammadiyah tidak menggunakan usoli itu tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Kemudian terkait zikir pada sholat. Prinsipnya kan di sholatnya setelah salam itu sudah selesai. Adapun mau zikir setelah sholat bareng-bareng, maksudnya jahar bareng-bareng, itu kan sudah hak masing-masing. Dan di dalam mazhab fikih mazhab Syafi'i juga tidak ada kewajiban zikir bersama. Dan itu dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya di Mesir lama dan saya melihat apa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga mirip yang ada di Mesir. Meskipun Mesir sebagian besar juga Syafi'i Asy'ari. Sehingga ibadahnya orang Mesir itu mirip-mirip dengan ibadahnya orang Muhammadiyah. Meskipun sekali lagi meskipun Syafi'i Asy'ari. Di Mesir tidak ada puji-pujian antara adzan dan iqamat. Orang sholat dia langsung takbir tanpa menjaharkan usoli. Habis salam tidak ada zikir bersama. Kemudian kalau sholat Jumat, yang penting ada adzan, khutbah, lalu sholat. Tidak ada istilahnya itu baca-baca sholat bersama, kemudian sholat sunnah bersama, qobliyah dan sebagainya. Jadi hal-hal yang demikian itu dianggap aneh bagi kalangan tradisionalis, termasuk juga tradisi-tradisi yang umum, tradisi tahlilan 7 hari, 3 hari, 40 hari, 1000 hari. Di Mesir orang meninggal ya kita takziah biasa, dan tidak ada kemudian tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari seperti yang ada di Indonesia dengan makan makanan yang mewah yang sebagainya itu. Apalagi tradisi Jawa dulu yang sampai menyembelih sapi dan lain sebagainya. Kemudian waktu kehamilan tiap 7 bulan ada bukan ritual, kegiatan-kegiatan tertentu yang itu juga nggak ada di Mesir, dan itu juga tidak ada di fikih-fikih mazhab Syafi'i. Ahmad Dahlan melakukan itu meskipun Syafi'i Asy'ari, tapi tidak melakukan hal-hal yang memang biasa dilakukan oleh kalangan tradisionalis, makanya tetap ditentang. Dari sini sesungguhnya, andai pun orang Muhammadiyah, andai pun ada jamaah Muhammadiyah yang Syafi'i Asy'ari, tetap akan berbeda dengan saudara kita di Nahdlatul Ulama. Saya tidak menyalahkan amalan-amalan mereka, itu hak mereka, mereka punya dalil yang dapat dijadikan sebagai argumen. Tetapi kemudian perbedaan itu dijustifikasi sebagai hal yang salah atau benar, ini yang lain. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Berbeda itu biasa. Tapi tidak kemudian kita mengatakan Muhammadiyah hari ini nggak orisinil, nggak bisa. Buktinya meskipun saya kayak Ahmad Dahlan itu Asy'ari, Syafi'i, katakanlah demikian, tetap akan berbeda dengan kalangan tradisionalis dan ditentang. Apalagi kemudian menggunakan hisab. Meskipun kalau kita lihat di mazhab Syafi'i sendiri, hisab juga diakomodir. Sebagaimana pendapatnya Imam Subki. Bahkan sampai mengatakan ketika ada benturan antara hisab dan ru'yah, yang didahulukannya hisabnya. Di kalangan mazhab Syafi'i sendiri ada qaul seperti itu gitu. Itu yang pertama. Jadi meskipun Syafi'i Asy'ari, tetap Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan kalangan tradisionalis, meskipun kemudian dengan itu maka dia akan ditentang oleh banyak orang. Yang kedua, bahwasanya Muhammadiyah itu secara fikih itu mempunyai Majlis Tarjih itu yang berdiri tahun 1927. Artinya akan mengakomodir berbagai pendapat, kemudian akan memilih pendapat yang dianggap paling kuat.
dan paling maslahat. Kalau di dalam muamalah tentu akan dilihat yang paling maslahat. Dan kecenderungan terkait dengan fikih tarjihi ini, karena fikih itu ada dua, tarjihi dan insya'i. Tarjihi itu artinya memilih pendapat yang paling kuat, sementara insya'i itu membuat istihad-istihad baru. Dan fungsi majelis tarjih itu memang ada dua itu, istihad tarjihi dan insya'i. Insya'i itu seperti fikih air, fikih anti korupsi, fikih agraria yang memang belum ada dibahas di dalam kitab-kitab fikih secara mendetail yang kontekstual Indonesia. Sementara tarjih itu memilih pendapat yang paling kuat. Sejak tahun 1927 itu sudah ada majelis tarjih, yang kemudian tahun 1929 itu mulai muktamar tarjih di Solo yang mentarjih terkait dengan pendapat-pendapat para ulama terkait dengan tauhid Muhammadiyah. Dan kecenderungan untuk memilih pendapat yang paling kuat itu bukan hanya di Muhammadiyah, di Darul Ifta Mesir juga sama. Qardawi juga melakukan itu. Kita akan menanyakan fatwa Ma'asyir Qardawi itu bermadzhab apa, halal dan haram Qardawi itu bermadzhab apa, atau fikih sunnahnya Said Sabiq itu bermadzhab apa. Karena memang kecenderungan ulama kontemporer itu akomodasi, termasuk Majma' Bukhus di Al-Azhar, termasuk yang Lajnah Daimah di Saudi, itu kecenderungannya dalam mengambil pendapat yang paling kuat dan yang tentu yang paling memungkinkan diterapkan di masyarakat. Jadi ketika Muhammadiyah itu melakukan tarjih itu tidak sendiri. Berbagai fatwa dunia itu juga melakukan hal yang sama. Karena dia sifatnya tarjih, terkadang Muhammadiyah itu juga sesuatu yang dulu dianggap rojih, kuat, itu belum tentu setelahnya itu dianggap kuat. Contoh terkait dengan hisab, ketika kita membaca ini, Himpunan Tarjih yang ini, yang jilid 1, maka masih menggunakan ru'yah. Tetapi ketika kita membaca yang ini, yang jilid 3, di sini menggunakan hisab. Hisab pun kan ada beberapa kali perubahan dari hisab matlak, kemudian hisab wilayatul hukmi yang digunakan sekarang. Wilayatul hukmi pun wilayatul hukmi wujudul hilal, dan mungkin akan berubah menjadi hisab global. Jadi kecenderungan perubahan itu hal yang biasa di majelis tarjih. Bukan kita tuh harus ngikutin apa yang dilakukan Kiai Haji Madahlan, bukan. Karena kita itu kontekstual dan mengikuti perkembangan zaman. Itulah fungsi majelis tarjih dan tajdid itu. Dan Muhammadiyah menggunakan hal ini, sistem organisasi. Sehingga ketika Anda ingin mengetahui tentang Muhammadiyah, ya baca produk-produk tarjih, baik dari HPT, fatwa tarjih atau yang lainnya. Anda baca itu, bukan sekedar kemudian mengambil buku-buku Kiai Haji Madahlan kemudian mengatakan ini loh Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang sudah nggak orisinil. Oh, nggak bisa. Pelajari dulu Muhammadiyah, ADRT Muhammadiyah. Kemudian juga pelajari terkait produk-produk resmi Muhammadiyah. Baru Anda mengatakan ini loh Muhammadiyah. Jangan personal. Kalau personal nanti akan ada salah kaprah. Yang kedua, yang ketiga, terkait Muhammadiyah itu persoalan internal Muhammadiyah. Anda sebagai orang yang non Muhammadiyah urusin saja organisasi Anda. Nggak usah bikin ricu, bikin onar, bikin hal-hal yang kurang baik, ngurusin rumah tangga orang lain. Silakan urusin rumah tangga Anda. Karena setiap rumah tangga itu pasti ada problem. Saya juga tahu rumah tangga Anda ada problem, tapi kita nggak perlu keluar tentang rumah tangga Anda. Cukup saya katakan ini loh Muhammadiyah, yang lain, nah itu pendapat kalian. Itu. Jadi kita toleran saja. Dalam fikih itu biasa. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, di secara fikih ada Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagainya, itu biasa. Hanafi nggak kunut biasa. Hanafi kalau wudhu, tertib itu tidak menjadi rukun. Mau wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki, kaki dulu, baru wajah, itu biasa, nggak apa-apa di madzhab Hanafi. Bahkan ketika dua orang suami istri setelah wudhu saling bersentuhan, nggak batal di madzhab Hanafi. Jadi itu hal yang biasa gitu. Jangan kemudian karena tidak kunut, sholat tarawih 11 rakaat, tidak usoli, tidak dikir jamaah, lantas kemudian oh, ini salah, ini Muhammadiyah nggak orisinil, ini menyalahkan rumah tangga orang lain. Nggak usah seperti itulah. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah terbiasa dengan yang namanya fikih ikhtilaf. Sama-sama Ahlus Sunnah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Auza'i, Zohiri, Laisi, dan lain sebagainya, banyak sekali mazhab fikih itu biasa saja. Dulu Imam Syafi'i ketika ke Baghdad ngekos di rumahnya Abu Yusuf, ya biasa saja. Meskipun kadang terjadi perbedaan, tapi nggak ada masalah gitu. Selama semuanya itu berdasarkan dalil. Yang menjadi masalah itu ketika berbeda, kemudian kita menyalahkan yang lain, menganggap
perbedaan punya orang lain itu salah. Ini menjadi masalah. Ketika kita menganggap kita yang paling benar, kemudian menegasikan yang lain, ini yang salah. Tapi ketika kita itu menganggap perbedaan itu sebagai bentuk rahmat, Anda silakan beda dengan saya. Selama Anda punya dalil, ya silakan. Itu biasa saja. Jangan ngerecokin rumah tangga orang lain. Ini yang salah. Jadi kita saling hormat, saling toleran, maka kehidupan keislaman di masyarakat akan menjadi baik. Tapi kalau semua merasa paling benar dan menyalahkan yang lain, menegaskan yang lain, akan repot. Anda ketika ke Saudi sana akan melihat berbagai macam orang cara sholat yang berbeda. Di Mesir cara sholat yang berbeda. Di Al-Azhar sendiri menjadi imam terkadang Maliki, kadang Syafi'i, kadang beda. Tapi kita biasa, ada yang takbir itu Allahu Akbar nggak sedekap, tapi begini. Ya biasa saja. Kenapa kemudian hanya persoalan nggak kunut, nggak usoli, nggak zikir jamaah, nggak sholawatan antar adzan iqomat, nggak tahlilan, nggak 7 bulanan waktu mengandung. Kenapa kemudian dipermasalahkan? Ini kan perbedaan cara pandang saja gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Anda silahkan urusi rumah tangga Anda, tak perlu kemudian menyalah-nyalahkan orang lain, kemudian menegasikan orang lain, kemudian Anda kumpulkan jamaah. Begini loh Muhammadiyah. Muhammadiyah yang sekarang sudah tidak orisinil, tidak udah seperti itu. Kita juga yang di Muhammadiyah tidak akan pernah melakukan seperti itu, menyalah-nyalahkan di di depan jamaah Muhammadiyah, kemudian menganggap tidak orisinil dan sebagainya, enggak. Karena itu bukan etika di dalam fikih ikhtilaf. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.